Bohemian Rhapsody adalah sebuah teka-teki musikal yang tak pernah benar-benar terpecahkan. Dirilis oleh Queen pada tahun 1975, lagu ini memadukan balada, opera, dan rock dalam satu komposisi yang tidak lazim. Sementara liriknya dijahit dengan begitu janggal dengan menyebut sekian figur karakter eksentrik, pertentangan batin dan konflik moral, hingga istilah religius dari berbagai budaya. Selama hampir setengah abad, pendengar dan kritikus terus menebak, ini sebenarnya kisah tentang apa? Apakah sebuah pengakuan dosa, atau alegori spiritual, atau mungkin sebenarnya hanya permainan imajinasi dari Freddie Mercury? Pada pembahasan kali ini, kita akan menelusuri lapis demi lapis misteri di balik Bohemian Rhapsody, mulai dari proses penciptaan, lirik-lirik penuh simbolisme, hingga sederet konspirasi yang mengitari lagu ini. Bohemian Rhapsody bukanlah lagu yang tercipta dalam semalam. Freddie Mercury mulai merancang bagian-bagian dari lagu ini selama bertahun-tahun, mengembangkan potongan ide yang datang dan pergi dalam benaknya. Ia menulis lirik dan notasi secara acak, kadang di buku telepon, tak jarang pada sembarang potongan kertas yang kebetulan tergeletak di dekat Freddie saat ide-ide liar bermunculan. Awalnya, Freddie memberi tajuk The Cowboy Song untuk lagu ini semata karena baris pembuka yang ditulisnya syarat akan nuansa balada cowboy yang kelam. Namun seiring waktu, bentuk lagunya berkembang jauh lebih kompleks. Dari yang sekedar balada, kemudian dijahit menjadi kesatuan musikal yang ajaib dengan dua komposisi lain yang ia ciptakan secara intuitif, yakni opera dan rock. Saat Freddie tuntas menggarapnya, puzzle yang masih rumpang dalam lagu ini lantas disempurnakan oleh solo gitar Brian May hingga terciptalah Bohemian Rhapsody. Proses rekaman Bohemian Rhapsody bukan hanya rumit, tapi nyaris gila. Untuk merekam bagian opera dari lagu ini, Queen membutuhkan waktu lebih dari 70 jam untuk diselesaikan. Freddie, Brian, dan Roger merekam vokal secara berulang-ulang dengan teknik overdub hingga mencapai lebih dari 180 lapisan suara. Begitu banyaknya lapisan vokal itu, hingga pita rekaman nyaris aus karena terus diputar dan ditimpa ulang. Dengan teknologi yang sangat terbatas pada era itu, menciptakan paduan suara berlapis seperti di lagu Bohemian Rhapsody bukanlah perkara sepele. Mereka tidak menggunakan paduan suara sungguhan, semua harmoni itu hanya dinyanyikan bertiga, berulang-ulang dengan kesabaran yang nyaris tanpa batas. Tapi hasilnya, bagian opera yang ikonik, teatrikal, dan tak tertandingi dalam sejarah musik rock. Lirik Bohemian Rhapsody adalah sebuah kisah dramatis tentang seorang pria muda yang mengaku telah membunuh seseorang. Ia diliputi penyesalan, ketakutan akan hukuman, dan pergulatan batin antara menyerah atau melawan takdir. Salah satu hal yang membuat liriknya begitu ikonik adalah banyaknya referensi lintas budaya dan bahasa, semisal seperti Scaramouche, tokoh badut yang licik dan pengecut dari tradisi teater kuno Italia, sering digambarkan sebagai sosok yang pandai bicara, suka menipu dan cepat melarikan diri dari bahaya. Fandango, tarian rakyat asal Spanyol yang penuh gerakan cepat dan bersemangat. Galileo, merujuk pada Galileo Galilei, ilmuwan astronomi Italia yang pemikirannya bertentangan dengan dogma agama. Beelzebub, salah satu nama iblis dalam tradisi Kristen dan Yahudi, sering dikaitkan dengan kejahatan dan hukuman abadi. Figaro, karakter terkenal dari opera The Barber of Seville, seorang tukang cukur cerdas yang sering terjebak dalam intrik dan kekacauan. Dan Bismillah, frasa dalam agama Islam yang berarti dengan menyebut nama Allah, dalam lagu ini digunakan di bagian konflik lagu saat pertempuran vokal dalam segmen opera. Gabungan semua referensi ini bisa jadi bukan untuk menjelaskan alur cerita secara linier, melainkan menciptakan sensasi dramatis, simbolik, dan mendalam, menggambarkan isi kepala seseorang yang berada di ambang keputusasaan dan pencarian makna. Freddie Mercury atau Queen memang tak pernah memberikan penjelasan resmi mengenai muatan liriknya. Namun, selama hampir 5 dekade, Bohemian Rhapsody terus memicu spekulasi dan konspirasi tentang makna tersembunyi di balik liriknya. Salah satu teori paling populer menyebut bahwa lagu ini adalah tentang alegori pengakuan dosa, bahwa si tokoh dalam lirik benar-benar telah membunuh seseorang, baik secara fisik maupun sebatas secara emosional atau spiritual. Beberapa menyebut itu sebagai metafora untuk Freddie yang membunuh identitas lamanya, mungkin merujuk pada perjuangan batinnya dengan orientasi seksual yang saat itu masih ia rahasiakan dari publik. Teori lain terdengar sedikit lebih religius,
Banyak yang melihat deretan istilah seperti Bismillah, Beelzebub hingga referensi Galileo adalah sebagai simbol tentang benturan iman, ilmu, dan godaan. Ada pula teori yang mengkaitkan lirik Bohemian Rhapsody dengan kematian, bahwa lagu ini adalah surat perpisahan dari seseorang yang tahu hidupnya akan berakhir. Yang lebih ekstrim, bahkan menyebut Bohemian Rhapsody sebagai lagu dengan pesan tersembunyi yang berkaitan dengan ritual okultisme. Kecurigaan ini muncul karena banyaknya istilah asing dalam lirik, seperti Beelzebub yang merupakan salah satu nama iblis dalam tradisi Abrahamik, dan Bismillah, istilah suci dalam Islam yang secara kontras muncul dalam satu segmen yang sama. Beberapa orang meyakini bahwa tabrakan antara simbol-simbol religius ini bukanlah kebetulan, melainkan bentuk dari kode tersembunyi yang menyeratkan tema dualitas antara terang dan gelap, atau sebagai gambaran metaforis dari perjalanan jiwa setelah kematian. Kebanyakan dari teori ini tidak pernah didukung dengan bukti yang konkret dan sebagian besar bersifat spekulatif. Freddie Mercury sendiri dikenal menyukai drama, teater, dan simbolisme, sehingga bisa jadi semua ini hanyalah bagian dari gaya artistiknya yang penuh warna. Dan karena tak pernah benar-benar dijelaskan, pada akhirnya Bohemian Rhapsody menjadi kanvas yang bebas untuk ditafsirkan oleh pendengarnya. Terlepas dari semua konspirasi yang mengitarinya, Bohemian Rhapsody adalah magnum opus yang menyelamatkan Queen dari keterpurukan finansial dan ketidakpastian karir. Saat itu, Queen berada di ujung tanduk imbas masalah kontrak dengan label lama, ketegangan internal, dan dorongan kuat untuk meraih kebebasan kreatif yang selama ini terhambat. Bandul takdir kemudian berbalik ketika Bohemian Rhapsody dirilis. Lagu ini langsung mengguncang dunia musik dan menjadi fenomena tersendiri. Selama 9 pekan berturut-turut, ia bertahan di posisi 1, menjadikannya salah satu lagu dengan rekor terlama di puncak tangga lagu Inggris. Hingga hari ini, Bohemian Rhapsody masih bergema sebagai warisan budaya yang hidup abadi dalam benak jutaan orang di seluruh dunia.